Dan acara selanjutnya yaitu materi oleh narasumber kita. Untuk lebih mengenal narasumber kita pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Teguh Henry Prayitno, tempat tanggal lahir Surabaya 15 Desember 1988, pangkat golongan penata 3C sebagai analis pengembangan kompetensi pada Lembaga Administrasi Negara. S1 beliau Ilmu Administrasi Negara Universitas Erlangga, S2 Administrasi Publik Universitas Brawijaya, S2-nya juga ada di University Rijksmuiden International Relation. Mungkin itu informasi terkait biodata narasumber kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya silahkan. Sekalian juga informasinya, jika ada nanti bimbingan teknis tentang aplikasi MOC, mohon kami harapkan tidak ada yang dulu login di awal. Jadi nanti kita loginnya sama-sama tanggal 21 Agustus sesuai dengan arahan dari Pusdiklat. Mungkin cukup sekian informasi saya. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Bapak Teguh untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Terima kasih Bu Fitria selaku moderator. Terima kasih Bu Salma atas sambutannya tadi, dan Pak Arbain ini bisa berjalan secara efisien ya. Dan untuk tadi mempersiapkan waktu, mungkin saya juga kebetulan dari Lembaga Administrasi Negara selaku mungkin yang ditugaskan untuk membantu Bapak Ibu selaku peserta agar dapat melaksanakan proses orientasi ini berjalan dengan baik sampai selesai. Mungkin untuk langsung saja saya mau izin share screen ya. Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bersama bahwa memang P3K sesuai dengan peraturan dan penuntutan yang berlaku, bahwa memang setiap P3K diharuskan mengikuti orientasi yang dibagi dalam dua jenis ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, orientasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan melalui MOC, dan yang kedua, orientasi nilai dan etika yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan secara klasikal. Durasinya 4 hari kalau nggak salah, yang seperti dijelaskan oleh panitia sebelumnya. Ini Bapak Ibu semua, jadi saya sekali lagi ucapkan selamat kepada Bapak Ibu karena sudah tergabung ke dalam dunia ASN sebagai insan P3K. Jadi kalau memang sebagai ASN, tentunya Bapak Ibu semua harus melaksanakan sesuai dengan arahan Presiden. Seperti memang untuk hal pertama, seperti kita ketahui bersama, untuk mulai dari tahun 2021, ASN itu mempunyai satu core value, yaitu berakhlak, yang sebelumnya memang setiap ASN ataupun setiap organisasi itu mempunyai core value yang berbeda-beda. Contohnya ada yang mungkin di Kumham itu core value-nya pasti. Kemudian untuk CPNS core value-nya itu aneka. Itu memang beragam. Tapi memang sesuai dengan arahan Presiden harus satu core value ataupun satu nilai dasar, yaitu berakhlak. Itu singkatan. Itu berorientasi sampai pada nanti singkatannya K-nya itu kolaboratif seperti itu. Kemudian untuk poin kedua, ASN harus memberikan pelayanan terbaik, harus punya jiwa melayani dan membantu masyarakat. Jadi ini sesuai dengan
fungsi sebagai ASN itu ada 3 hal ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan. Kedua, perekat dan pemersatu bangsa. Yang terakhir, yaitu sebagai pelayan publik ya. Jadi tadi kita sebagai ASN tentunya harus melayani, bukan lagi sifatnya kita itu harus dilayani. Jadi mau nggak mau kita harus mengubah paradigma yang ada di masyarakat. Kita harus lebih sering jemput bola dan sering respon terhadap setiap kendala yang ada di masyarakat. Kemudian poin ketiga, tentunya ASN ketika kita melakukan mungkin perjanjian kerja ataupun mungkin menandatangani surat pengangkatan, tentunya ada klausul bahwa kita diharuskan untuk tetap setia kepada bangsa dan negara ini. Itu memang sesuai dengan kewajiban kita sebagai ASN, termasuk menjaga loyalitas dan kerahasiaan negara ataupun kerahasiaan organisasi. Kemudian poin keempat yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi. Ini sebagai juga upaya respon terhadap setiap dinamika yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Tentunya memang untuk era sekarang ini cepat sekali mengalami perubahan, tentunya perubahan dalam bidang digitalisasi informasi. Kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa memang sistem pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Apa sih pemantiknya? Pemantiknya mungkin salah satunya pandemi COVID yang mengharuskan kita membuat skema bagaimana skema pelayanan dan skema pembelajaran itu bisa tetap berjalan meskipun kita tidak harus tatap muka secara langsung. Itu bagaimana caranya? Yaitu melalui skema pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk yang terakhir poinnya itu menghindari ego sektoral. Jadi ini isu yang sudah lama berkembang ya Bapak Ibu semua, ketika memang setiap ASN ataupun mungkin setiap individu yang tergabung dalam suatu instansi itu saja masih terpecah dan lebih mementingkan unit kerjanya tersendiri tanpa juga tidak punya satu visi untuk mendukung kinerja organisasi. Jadi mungkin proposan dari LAN terkait dengan hal itu, setiap proyek perubahan yang berada pada pelatihan kepemimpinan, baik itu kepemimpinan pada tingkat eselon 4 sampai pada eselon 1, itu semuanya harus mengarah pada upaya kolaborasi antar instansi. Itu memang suatu keharusan untuk mendorong bagaimana ego sektoral ini berupaya dihilangkan secara pelan-pelan. Ini juga kait dengan tantangan ASN ke depannya. Jadi mau nggak mau untuk skill kita itu juga diharuskan untuk beradaptasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Tentunya kalau memang saya selaku analis pengawasan, tentunya kalau dulunya itu kita mungkin membuat laporan mungkin membutuhkan paper atau mungkin membutuhkan rantai birokrasi yang panjang. Untuk sekarang bila sendiri itu sudah bisa untuk mungkin melaksanakan suatu pengiriman laporan by email, by mungkin sosial media, mungkin by grup yang ada di dalam komunitas online dan lain sebagainya. Dan kebijakan itu juga bisa langsung terdiskusi tanpa perlu birokrasi yang rumit ya. Namanya kalau memang misal kalau ada penugasan saya yang mungkin dinilai kompeten, jadi misal kepala pusat langsung bisa menugaskan saya tanpa perlu langsung melewati koordinator ataupun mungkin eselon 3 saya. Itu yang mungkin jenis terobosan yang telah diadopsi untuk merespon perkembangan teknologi. Dan yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Jadi selama beberapa tahun ini memang diakui kalau
sumber daya sektor publik itu masih tertinggal dari sektor swasta. Jadi mau nggak mau kita harus terus meningkatkan kompetensi kita agar minimal itu skill kita itu setara dengan level swasta. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa birokrasi kita itu berjalan lambat, tapi kita bisa buktikan bahwa memang birokrasi yang ada sekarang ini sudah bisa mampu menjawab setiap tantangan yang ada dan bisa dijawab oleh insan ASN ataupun insan P3K. Kemudian untuk poin nomor 3 yaitu perekrutan SDM yang berkualitas. Ini sama juga menyambung pada nomor 2. Ketika ada survei, mungkin saya pernah baca. Jadi SDM yang mungkin mempunyai high talent itu cenderung mereka memilih pekerjaan yang bukan sebagai ASN. Jadi kalau survei terbaru untuk pekerjaan ASN itu tidak lagi menempati urutan prioritas yang teratas, tapi mungkin berada pada nomor 3. Yang pertama swasta, kedua BUMN, yang ketiga baru mereka minat sebagai ASN. Karena ada banyak pertimbangan. Contohnya memang faktor pendapatan, juga faktor kebebasan mereka dalam berekspresi dalam pekerjaan, itu yang mungkin patut mereka pertimbangkan. Dan yang keempat, transformasi digital yang sangat cepat. Jadi seperti kita ketahui bersama, pada tahun ini telah terbit ataupun telah publish ya AI yang mampu memudahkan pekerjaan kita. Jadi mau nggak mau kita harus belajar apa itu AI. AI itu artificial intelligence, di mana memang itu suatu instrumen untuk kita bisa pergunakan dan bisa mempersingkat pekerjaan kita. Kalau memang kita mampu dan berkompeten untuk menggunakannya. Jadi kita juga ASN harus mampu juga menguasai ataupun mampu membaca situasi apa sih isu digital yang sekarang lagi viral ya, ataupun lagi marak dibicarakan, dan kita harus mampu meresponnya. Ini juga survei yang telah kita buat pada tahun 2021. Apa sih tantangan organisasi paling banyak ke depannya menurut responden? Salah satunya, yang pertama tentunya tuntutan revolusi industri yang dulu 4.0, sekarang mungkin 5.0, di mana isu terpenting itu adanya sama, digitalisasi yang harus tetap kita upayakan untuk dikuasai, minimal kita paham. Kedua yaitu inovasi. Jadi inovasi ini sebenarnya itu sudah tertuang ya di dalam peraturan BKN. Kalau memang di sektor PNS, bagaimana memang setiap SKP itu memang ada nilai lebih kalau memang kita bisa melakukan inovasi setiap tahunnya. Itu juga menjadikan privilege bagi kita ketimbang pegawai yang tidak melakukan inovasi. Dan yang ketiga, tantangannya yaitu birokrasi yang dapat bersih dari korupsi. Jadi mungkin selama ini memang telah diupayakan ya Bapak Ibu, bagaimana kita membuat sistem untuk menekan angka korupsi. Tapi memang diakui korupsi itu tidak bisa hilang begitu saja, tapi harus mulai dari diri kita untuk bisa melawan dari korupsi itu sendiri. Seperti memang kalau hal kecil ya memang kita usahakan jangan menggunakan fasilitas kantor demi kepentingan pribadi. Keempat yaitu keseimbangan lingkungan kerja. Jadi mungkin mulai digembar-gemborkan, yaitu semboyan work life balance, dimana memang untuk urusan pekerjaan, urusan mungkin kalau namanya kita anak muda itu healing ya, pekerjaan healing dan mungkin keluarga itu harus seimbang. Jadi kita usahakan di jam kerja yang efektif, di 8 jam kerja itu kita upayakan semua pekerjaan bisa selesai
di hari itu juga agar tidak mengganggu bagian yang lain, tentunya waktu keluarga dan waktu untuk liburan kita. Dan yang kelima, ini yang sangat berat ya tentunya, politisasi birokrasi. Jadi terkadang memang untuk beberapa instansi mungkin yang menduduki jabatan itu tidak sesuai dengan kompetensi yang ada. Cuman karena memang adanya intrik ataupun mungkin kedekatan dari mungkin pimpinan di atasnya lagi, itu yang bukan dia mempunyai privilege, tapi itu berusaha kita coba antisipasi dengan tadi sistem merit dan manajemen talenta. Itu memang untuk menghindari birokrasi dan menghindari agar tidak ada lagi pemimpin yang tidak berkompeten tapi mereka dibekali dengan jabatan yang strategis seperti itu. Ini sama ya Pak. Ini juga karakter ya dan kompetensi ASN yang diharapkan oleh Presiden mampu tercermin dalam diri kita. Yang pertama tentunya kita dapat menjadi birokrat yang tangguh dan mau bekerja keras dan inovatif. Jadi selain kita bekerja cerdas, tentunya kita harus bekerja keras karena semakin banyak tantangan ataupun semakin banyak beban kerja yang harus dipikul oleh ASN ataupun pegawai PDKK. Kedua yaitu birokrat yang mendengar keinginan masyarakat. Ini sebenarnya berusaha dijawab dengan hadirnya setiap ASN ataupun P3K itu juga dibekali kompetensi sosial kultural. Di samping juga kita harus menguasai kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Nah, kompetensi sosial kultural ini yaitu kemampuan kita lebih peka dan bisa menanamkan sifat gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga kita bisa menjadi role model bagaimana negara bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ini ketiga, birokrat yang mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Memang kalau kita secara teori itu mudah ya mengedepankan, tapi kita pasti akan suatu saat dihadapkan antara kepentingan keluarga dan kepentingan negara itu sama-sama pentingnya, tapi kita mau nggak mau harus tetap menomorsatukan kepentingan negara. Dan yang keempat tentunya juga mungkin sedikit pengulangan ya, birokrat yang mengikuti perkembangan teknologi. Karena ini juga faktor yang sangat ditekankan oleh Presiden, bagaimana memang teknologi ini seharusnya minimal setiap ASN atau PDK itu bisa mengakses teknologi. Mungkin contohnya kalau memang simpel saja, kita bisa mengakses media sosial, mungkin WhatsApp, Facebook, Instagram, itu yang hal paling mudah. Kalau memang yang mungkin belum ada pekerjaan, bisa email ataupun mungkin bisa mengakses referensi-referensi yang mendukung kinerja kita melalui mungkin jurnal-jurnal yang verified ya, seperti itu. Kemudian birokrat yang mengikuti dinamika politik dan ekonomi. Ini mungkin jangan disalahartikan kita diharuskan untuk memihak salah satu partai, itu bukan. Ini birokrat itu diharuskan untuk respon terhadap dinamika lingkungan, salah satunya tadi politik dan ekonomi. Ya, ketika nanti semisal seperti ini Presiden Joko Widodo menyarankan untuk SDM ini mempunyai poin penting di dalam arus birokrasi. Nah, dalam hal ini mungkin LAN dan Menpan atau TKF pasti akan menyusun suatu kebijakan di mana memang letak dari fondasinya itu berada pada bidang SDM, seperti itu. Itu namanya respon terhadap politik dan ekonomi. Kemudian yang keenam yaitu birokrat sebagai simpul pemersatu bangsa. Mungkin tadi sudah saya jelaskan bahwa kita diharapkan mampu menjadi main role ya, ataupun mungkin role model
terhadap kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat kita. Itu mungkin yang diharapkan Presiden. ASN itu mempunyai 6 karakter seperti saya sebutkan tadi. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau sudah dinyatakan lulus sebagai pegawai PDKK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jadi Bapak Ibu ininya mempunyai 3 komponen ya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah kualifikasinya ada, kompetensinya memadai, dan kinerjanya dianggap yang terbaik dan bisa terpilih menjadi salah satu insan PDKK setelah melewati mungkin persaingan yang ketat ya, seperti itu. Karena memang tetap untuk sektor ASN meskipun bukan favorit, tapi tetap kita perlu persaingan yang ketat ketika kita masuk ke dalam dunia ASN. Ini kita lewati saja karena ini berhubungan dengan PNS. Ini juga klausul kenapa bisa lahirnya suatu sistem orientasi. Jadi diawali dulu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, di mana memang pegawai ASN itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu tentunya kita seperti pahami sendiri pegawai negeri sipil ataupun PNS, dan yang kedua mungkin fenomena baru sudah hadir semenjak tahun mungkin 2018, yaitu pegawai pemerintah dengan sertifikat disingkat PDKK. Kemudian di PP nomor 49 tahun 2018 ini menjelaskan terkait dengan manajemen PDKK khususnya dalam hal pengembangan kompetensi. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa pengembangan kompetensi bagi pegawai PDKK itu maksimal jumlah jam pembelajaran itu sebesar 24 jam pembelajaran selama 1 tahun periode perjanjian kerja. Dan ini terkait dengan Permenpan nomor 14 tahun 2015 tentang pembinaan PDKK yang menduduki jabatan fungsional. Dan disambung terkait dengan Perpres nomor 8 tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh pegawai PDKK. Jadi Bapak Ibu semua, tidak semua jabatan itu dapat diisi oleh pegawai PDKK. Jadi pegawai PDKK itu tidak bisa menduduki jabatan yang dirasa memang mempunyai peran strategis bagi bangsa dan negara. Contohnya untuk bidang diplomasi, bidang dalam negeri, bidang keamanan, dan bidang pertahanan. Itu yang memang tidak boleh diduduki oleh pegawai PDKK. Jadi contohnya kalau kita sebagai diplomat, itu tentunya pasti berasal dari PNS. Kemudian kalau kita sebagai intelijen negara, tentunya itu sebagai PNS, bukan sebagai PDKK. Itu yang memang sudah diatur di dalam Perpres nomor 38 tahun 2020. Dan ini untuk peraturan nomor 5 dan nomor 6 tentang Perlan nomor 12 tahun 2020 dan Keplan nomor 289 tahun 2022, di mana ini awal mulanya hadir orientasi bagi pegawai PDKK. Dan ini Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu sudah diangkat, tentunya di sini sudah tertuang di dalam peraturan bahwa memang PDKK itu adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi yang minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan itu bisa dapat diperpanjang kembali. Dan ini untuk yang klausul 2 sudah memperjelas bagaimana Bapak Ibu diharuskan mengikuti orientasi ataupun pembekalan yang berbasis tadi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan pengenalan nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Ini juga suatu penjelasan ya Bapak Ibu semua, bagaimana memang setiap instansi pemerintah pun pegawai PDKK wajib menyelenggarakan orientasi. Dan ini
orientasi P3K tidak termasuk dalam bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi yang tadi yang saya sebutkan maksimal 24 jam pembelajaran setiap tahun. Di sini juga orientasi P3K itu ada dua hal. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi, dan yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Di sini juga orientasi itu dirasakan hanya untuk satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Jadi ini yang dimaksud adalah orientasi via MOOC ataupun orientasi tugas dan fungsi. Jadi seperti gini, ada suatu kasus, ada pegawai P3K tahun pertama dia kita contohkan di lingkup Kementerian Agama. Kemudian untuk tahun ketiga mungkin dia sudah pindah ke Kementerian Kesehatan. Jadi mau nggak mau dia untuk orientasinya tetap satu kali, yang emosi itu, yang kalau di kesehatan itu mereka tidak perlu ikut lagi. Tapi yang mereka perlu ikuti kembali itu yaitu orientasi nilai dan etika. Karena memang nilai yang ada pada Kementerian Agama dan nilai yang ada di Kementerian Kesehatan itu tentunya berbeda, dan mereka harus ikut kembali ketika mereka orientasi yang pada kurikulum kedua, yaitu orientasi nilai dan etika. Dan ini mungkin seperti saya sebutkan tadi, ini juga tertuang di Perlan nomor 15 tahun 2020, pasal 322, di mana disebutkan bahwa memang orientasi itu terbagi dalam dua hal, yaitu orientasi pertama, pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN, dan yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Itu yang nanti akan Bapak Ibu lewati ketika melakukan orientasi. Jadi untuk orientasi tugas dan fungsi itu selama 15 hari kalender, disambung nanti seperti penjelasan oleh panitia, untuk pengenalan nilai dan etika itu akan dilaksanakan secara klasikal selama 4 hari. Itu yang mungkin perlu dicermati oleh Bapak Ibu semua selaku pegawai P3K di lingkup Kementerian Agama. Ini juga tadi sudah tertuang dalam peraturan Bapak Ibu semua ketika detailnya apa sih untuk MOOC itu, apa sih untuk kurikulum nilai dan etika. Jadi untuk kurikulum MOOC ataupun pengenalan fungsi dan tugas ASN itu dirasakan oleh LAN dengan sistem belajar mandiri, berdasarkan pada kurikulum juga yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara. Kemudian untuk yang ini, yang kedua, terkait dengan kurikulum nilai dan etika, itu didasarkan oleh karakter dengan kebutuhan instansi. Apakah memang mau didasarkan secara klasikal, blended, ataupun distance learning. Dan kurikulumnya itu memang di LAN hanya mengatur syarat minimal, yaitu 16 jam pembelajaran. Dan ya mungkin seperti saya ketahui, kalau di Kemenak ada juga muatan lokal yang harus diberikan ketika berada di kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, khususnya di Kementerian Agama. Ini mungkin bisa saya skip saja karena tadi saya sudah jelaskan kalau memang organisasi P3K itu diselesaikan paling lambat 1 bulan ya, terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Dan untuk tadi terkait dengan mekanisme pelaksanaannya, kalau memang kurikulum MOOC ataupun pengenalan fungsi dan tugas itu hanya dilakukan 1 kali selama menjabat sebagai P3K. Kalau tadi yang nilai dan etika dilakukan sesuai dengan instansi P3K itu sekarang bekerja. Nah, untuk struktur kurikulum ya Bapak Ibu semua, tentunya memang untuk kurikulum pengenalan fungsi dan tugas, kita mengadopsinya pada pelatihan dasar CPNS, di mana terbagi dalam 3 agenda. Yang satu, agenda sikap perilaku bela negara, agenda 2 yaitu fair value ASN, dan yang ketiga kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ini memang ada juga latar belakangnya,
Untuk agenda 1 memang sesuai dengan arahan dari Kementerian Pertahanan, sesuai dengan delegasi wewenang dari Presiden Joko Widodo, bagaimana memang setiap pegawai ataupun WNI, termasuk juga ASN, perlu juga ditanamkan nilai-nilai bela negara, sehingga memang kalau dirasa dibutuhkan atau mungkin terjadi konflik, kita tetap mempunyai rasa cinta tanah air. Kemudian yang kedua tadi, untuk nilai dasar ASN, seperti kita bahas sebelumnya, bagaimana kita dibiasakan mempunyai satu core value bagi ASN, yaitu berakhlak. Dan yang ketiga, untuk kedudukan dan peran P3K, terwujudnya smart governance itu memang sesuai dengan roadmap yang ada di Kementerian Pan-RB, di mana di dalam klausulnya pada tahun 2024 ASN itu sepenuhnya mendukung dari smart governance. Jadi ciri-cirinya kita mempunyai budaya literasi yang tinggi, kemudian mampu menguasai teknologi informasi dan lain sebagainya. Dan untuk yang kurikulum kedua terkait dengan pengenalan nilai dan etika, ini memang masih baru kita terapkan ya. Jadi ada 4 mata pelatihan. Yang pertama pengenalan susunan organisasi, kedua pengenalan jabatan, ketiga pengenalan manajemen kinerja organisasi, dan yang keempat penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Ini untuk agendanya ya Bapak Ibu semua, terkait dengan mata pelatihan. Untuk agenda 1 itu ada 3 mata pelatihan. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kedua analisis isu kontemporer, ketiga kesiapsiagaan bela negara, kemudian untuk core value ASN ataupun nilai dasar ASN itu ada 7 mata pelatihan. Yang pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Itu yang tadi saya sebutkan, ada 7 nilai yang harus mungkin terintegrasi ataupun mampu diterapkan ke dalam pekerjaan sehari-hari kita sebagai pegawai P3K. Kemudian yang ketiga, kedudukan dan peran P3K untuk mendukung pekerjaan smart governance. Ini mata pelajaran pertama, ada namanya manajemen ASN. Kedua itu mungkin nilai-nilai yang bisa mendukung smart governance. Yang pertama integritas, nasionalisme, sampai kita mempunyai nilai-nilai entrepreneurship. Jadi tetap kita sebagai ASN kita mempunyai nilai-nilai yang mungkin dapat berguna ketika kita sudah memasuki masa pensiun, yaitu nilai entrepreneurship. Sebentar Bapak Ibu ya, saya stop share dulu karena terlalu banyak coretan ya. Nah, ini kan Mas kita bersih kembali. Jadi itu yang Bapak Ibu semua untuk terkait dengan mata pelatihan yang ada di MOC, jumlah JP-nya itu 45 jam pelajaran selama 15 hari kalender yang harus diikuti oleh Bapak Ibu semua sebagai pegawai P3K. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk total JP-nya yaitu 45 jam pembelajaran, karena ini sudah juga diatur di Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengembangan kompetensi PNS. Untuk terkait dengan tadi Bapak Ibu semua, jika memang di Perlan 10
menyebutkan bahwa setiap pegawai yang melakukan pembelajaran mandiri kita berikan konversi, yaitu 3 jam pembelajaran setiap hari. Jadi ini kita ubah tadi untuk overview video, total kita berikan 3 GB untuk 3 video. Untuk tadi untuk mata pelatihan, setiap mata pelatihan kita berikan 3 GB. Sampai tadi kita total keseluruhan itu ada 45 jam pembelajaran, ditambahkan Bapak Ibu mengerjakan jurnal ataupun rangkuman, itu 3 jam pembelajaran, dan Bapak Ibu mengerjakan evaluasi akademik itu kita berikan konversi, yaitu 3 jam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu untuk alur MOOC ya. Jadi yang pertama tentunya Bapak Ibu login di swajar.ppbkpincar.ban.go.id. Tapi memang ini untuk loginnya Bapak Ibu diharapkan dimulai di hari Senin ya, jangan sekarang. Ini kan memang hanya untuk sosialisasi saja. Untuk username dan password, username-nya menggunakan nomor induk pegawai yang jumlahnya 18 digit, dan password-nya menggunakan NIK yang jumlahnya itu 16 digit, ataupun nomor induk KTP lah, nomor induk kependudukan, itu yang mungkin disebut NIK. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya, jadi Bapak Ibu hari pertama ini mungkin perlu saya koreksi ya. Hari pertama itu dihitung ketika peserta login, bukan status materi. Ini nanti saya coba koreksi. Kemudian materi itu ada di 2 submenu Bapak Ibu, di submenu course dan sub micro learning. Itu nanti saya coba jelaskan lagi di tutorial yang lebih real. Kemudian peserta di sela-sela pembelajaran diharuskan untuk mengupload foto ya, untuk sertifikat. Jadi nanti fotonya itu harus background merah dan maksimal untuk size foto itu 1 MB. Nanti saya coba jelaskan lebih detail lagi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu diharuskan untuk mengupload rangkuman ataupun jurnal ini dalam bentuk PDF dan ukur maksimalnya itu 5 MB. Ini dapat dibuka ketika Bapak Ibu selesai mengakses seluruh materi. Jurnal berisi rangkuman seluruh mata agenda di dalam mata pelatihan yang disebut orientasi. Jadi Bapak Ibu jurnalnya cuma satu saja, tapi isinya itu dapat merangkum seluruh agenda, mulai dari agenda 1 sampai agenda 3. Agenda 1 tadi ada 3 mata pelatihan, agenda 2 ada 7 mata pelatihan, agenda 3 ada 2 mata pelatihan. Jadi total ada 12 mata pelatihan yang harus Bapak Ibu rangkum, maksimal halamannya itu 10 halaman saja. Nah, benar Bapak Ibu, kalau sudah mengupload jurnal, Bapak Ibu nanti harus evaluasi akademik di hari ke-15. Jadi kalau upload jurnal ini Bapak Ibu harus lakukan maksimal itu di hari ke-15. Tapi Bapak Ibu bisa juga menguploadnya itu mulai di hari ke-8. Jadi tidak perlu menunggu di hari ke-14. Di hari ke-8 setelah Bapak Ibu login pertama kali itu sudah bisa untuk mengupload jurnal. Dan ini untuk evaluasi akan dibuka di hari ke-15. Bisa mencoba berulang kali jika belum lulus dan nilai kurang memuaskan. Jadi belum lulus itu adalah kalau nilainya di bawah batas lulusan minimal, yaitu nilainya 70 ke bawah. Jadi kalau 70 itu belum lulus, tapi kalau nilainya 70,01 itu sudah lulus. Dan mungkin kalau kurang memuaskan, seperti kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai semisal 72 ataupun 74, Bapak Ibu mau mengulang, itu silakan saja. Tapi kami sarankan hanya sampai 3 kali saja ketika Bapak Ibu itu sudah dinyatakan lulus, agar menghindari konversi nilai. Kemudian soalnya berbentuk pilihan ganda, 50 soal dan waktunya 90 menit. Jadi kalau kita ibaratkan Bapak Ibu satu soal 1 menit, maka kalau 50 soal itu bisa Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 50 menit, dan Bapak Ibu
masih mempunyai waktu 40 menit untuk mungkin mereview soal-soal apa yang mungkin belum yakin jawabannya. Nah, kemudian kalau mungkin di hari evaluasi, mungkin Bapak Ibu capek ketika ngulang terus, Bapak Ibu bisa juga mengerjakannya di sesi remedial ataupun di hari ke-16 sampai hari ke-30. Itu kami buka remedial sebanyak-banyaknya Bapak Ibu mencoba. Sehari mencoba 10 kali ya silahkan, 20 kalau bisa ya silahkan. Yang intinya satu tujuannya, yaitu Bapak Ibu bisa lulus minimal nilainya itu memenuhi ya, yaitu nilainya kalau remedial tetap nilai tertinggi 70,01. Nah, setelah Bapak Ibu lulus, dan mungkin baik lulus normal ataupun remedial, Bapak Ibu nanti setelah mungkin mengupload foto dan mensubmit nilai, Bapak Ibu nanti mengenerate sertifikat ya di dalam profil ataupun akun masing-masing Bapak Ibu semuanya. Jadi semula memang generate ada di kami, tapi kalau sebagai percepatan mungkin mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengenerate agar tadi durasi penerbitan lebih singkat. Semula kita proses selama 20 hari kerja, tapi kita sekarang bisa memprosesnya itu maksimal 10 hari kerja. Dan kalau mungkin sertifikatnya sudah terbit, Bapak Ibu bisa unduh langsung di masing-masing akun Bapak Ibu semuanya, yaitu di menu profil. Ini yang mungkin gambaran sementara, belum nanti saya masuk kepada penjelasan tutorialnya ya, untuk mengakses MOOC. Ini terkait dengan rincian Bapak Ibu semuanya. Kurikulum minimal yang harus ada ketika nanti Bapak Ibu di sesi klasikal. Jadi ada 4 mata pelatihan, di mana mata pelatihan itu ada juga subindikatornya. Mata pelajaran pertama terkait dengan pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Itu untuk subindikator pertama, yaitu visi dan misi organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan tugas dan fungsi organisasi, dan yang terakhir yaitu tugas dan fungsi unit organisasi. Dan kemudian untuk mata pelatihan kedua terkait dengan pengenalan jabatan juga ada 3 subindikator. Yang pertama tugas dan oranye jabatan, kemudian yang kedua tanggung jawab jabatan, dan yang terakhir yaitu pedoman pelaksanaan pekerjaan. Dan yang ketiga pengenalan manajemen kinerja organisasi. Jadi mau nggak mau dalam setiap Bapak Ibu bekerja pasti menemui 3 skema, yaitu skema perencanaan, skema pelaksanaan, sampai pada skema MONEF ataupun skema penilaian kinerja yang harus Bapak Ibu ketahui sejak awal dan sudah bisa nanti mengimplementasikan ketika Bapak Ibu ditugaskan di masing-masing unit kerjanya. Dan yang terakhir yaitu penerapan fungsi dan tugas di tempat kerja. Itu indikatornya yaitu sharing hasil pembelajaran berakhlak. Dan yang kedua penerapan nilai-nilai berakhlak dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN ataupun sebagai pegawai PDKK. Ini kita skip saja. Ini Bapak Ibu semua terkait dengan pembiayaan. Kalau tadi Bapak Ibu mengikuti sebagai di MOOC, kami mungkin bebankan Rp0 pun gratis ya, tanpa berbayar, karena memang keputusan bersama antara Menpan dan BKN bagaimana kita membuat suatu mekanisme pelatihan yang gratis tapi bisa diikuti oleh semua orang, yaitu melalui metode MOOC. Dan yang kedua terkait dengan pengenalan nilai teknika, itu biayanya dan pelaksanaannya baik metode pengajaran kemudian teknis pelaksanaan itu kita sepenuhnya didasarkan pada instansi penyelenggara. Jadi mau itu klasikal, blended ataupun full e-learning, kalau dirasa sesuai dengan kebutuhan pasti kita akan mengizinkan terkait dengan penyelenggaraan orientasi tersebut. Nah, ini juga mungkin terkait dengan rekomendasi ya Bapak Ibu semua. Jadi memang terkait dengan kurikulum nilai teknika
memang kami sarankan untuk penerapannya bisa klasikal dan non klasikal. Ketika memang untuk semisal non klasikal itu semata-mata bukan faktor kecenderungan, tapi memang kita mengedepan pada aspek efisiensi biaya. Karena memang tidak semua daerah itu mampu untuk melaksanakan pelatihan secara klasikal. Dan kalau kita lihat ini sudah jelas semua, memang bagaimana memilih klasikal karena dianggap memang anggarannya itu mencukupi untuk Bapak Ibu semuanya itu bisa terfasilitasi di dalam suatu metode klasikal ataupun berkumpul di satu tempat. Mungkin kalau terkait dengan overview, terkait dengan penjelasan awal, ini bahan yang saya cukup sampai di sini. Dan setelah ini saya langsung lanjutkan untuk langsung masuk kepada tutorial penjelasan mengenai MOOC P3K. Ini Bapak Ibu, seperti tadi di sesi pertama Bapak Ibu telah mungkin pahami bersama kalau orientasi itu ada dua hal, yaitu orientasi tingkat dan fungsi, yang kedua orientasi nilai dan logika yang nanti akan diselenggarakan oleh BDK Makassar secara klasikal. Tapi kami bilang mungkin secara langsung melakukan pendampingan, yaitu pada pelatihan berbasis MOOC. Nah, ini mungkin skema besar ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengakses sistem. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu harus login. Kemudian kedua, mengakses materi kebijakan. Ketiga, mengakses agenda pembelajaran. Jadi juga ada mungkin tipenya video overview, infografis yang ada di dalam modul, dan ada juga di dalam bahan paparan yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu memahami substansi yang ada di dalam modul ataupun bahan paparan. Kemudian keempat, nanti Bapak Ibu tadi mengerjakan jurnal dan tadi mengerjakan evaluasi akademik. Ini beberapa mungkin yang poin yang bisa kami sederhanakan ketika mengakses sistem MOOC P3K. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi tadi ketika Bapak Ibu nanti dapat trofi itu sebagai reminder ya. Jadi ketika Bapak Ibu misal sudah mengakses semua materinya, maka trofinya ataupun bintangnya itu jumlahnya 4,5 bintang. Jadi kalau memang mungkin trofinya kurang ataupun hal yang lain, berarti ada materi yang belum terakses oleh Bapak Ibu. Jadi dipastikan saja semua materi dapat diakses agar tadi bisa mengakses jurnal dan bisa mengakses evaluasi akademik di hari ke-15. Ini Bapak Ibu semua yang seperti saya jelaskan, bagaimana peserta yang pertama tentunya wajib lulus evaluasi akademik. Nah, kemudian tadi seperti saya sarankan, kalau memang Bapak Ibu sudah lulus, kami sarankan untuk percobaannya itu maksimal 3 kali. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin nilainya itu 96, 94, itu bisa kami konversi menjadi nilai utuh. Beda lagi kalau Bapak Ibu melakukan percobaan 4-5 kali. Kalau misal cobaan kedua atau ketiga dapat nilai 96, kami tetap nanti nilainya akan kami konversi menjadi nilai 90,01. Sampai pada nanti Bapak Ibu mencoba banyak banget, pasti nanti nilainya akan menjadi nilai minimal, yaitu nilai 70,01. Jadi itu perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu baik-baik agar ketika melakukan evaluasi akademik, Bapak Ibu bisa menyusun strategi yang dirasa dapat Bapak Ibu pergunakan demi nilai terbaik. Yang pertama untuk sesi login ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk login Bapak Ibu silahkan tadi untuk mengaksesnya jangan di hari ini tapi di hari Senin. Jadi klik Swajar ppwkpintar.lan.id.
melalui browsernya, yaitu Google Chrome, dan kami sarankan juga hanya pakai Google Chrome ya Pak Wisnu. Jangan pakai Opera, Mozilla, Microsoft Edge, dan lain-lain yang karena memang itu takutnya tidak kompatibel ketika Bapak Ibu misal akses materi ataupun pada saat evaluasi akademik. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Hanya menggunakan satu browser, yaitu menggunakan Google Chrome. Bagi yang memang belum punya semisal, ya bisa diunduh secara gratis di Play Store-nya Google. Itu nanti akan muncul Bapak Ibu semua. Bapak Ibu nanti bisa, ataupun di Windows Microsoft Office itu nanti akan muncul tampilan untuk mengunduh dari Google Chrome. Nah, setelah itu kita sudah muncul menu login ya Pak Ibu. Sekarang klik login, kemudian klik ini tanda titik di sebelah kanannya login. Ini dipergunakan untuk Bapak Ibu bisa melakukan penarikan data, karena gini, data MOOC ini kami peroleh dari data PKN. Jadi ketika Bapak Ibu semisal sudah siap dipergunakan, Bapak Ibu nanti harus melakukan semacam penarikan yang kami punya registrasi. Nanti ini di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Nanti masukkan ini Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu dimasukkan, otomatis nanti datanya Bapak Ibu akan ketarik di MOOC PDKK. Contohnya NIP, NIK, nama lengkap, pangkat golongan, jabatan, instansi. Itu nanti akan terkoneksi ke dalam sistem LAN yang bisa digunakan untuk sesi login ini. Nah, ini kalau sudah diisi, klik confirm. Nanti kembali lagi ke login seperti ini. Login dengan normal. Loginnya menggunakan username 18 digit dan passwordnya itu menggunakan 16 digit nomor induk kependudukan. Jadi kalau semisal ada ketidaksamaan data ya, mungkin passwordnya salah, kependudukannya salah, itu silakan berkoordinasi dengan instansi penyelenggara ya, yang intinya itu mungkin data Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan data PKN, yang itu mungkin harus perlu diperbarui. Jadi semisal Bapak Ibu terkendala tidak bisa login karena tadi memang kesalahan data yang dimasukkan, yaitu bukan kesalahan Bapak Ibu semua, tapi memang perlu juga revisi dari mungkin biro organisasinya untuk bisa memfollow up ke PKN. Jadi kalau memang nggak bisa masuk, otomatis ini akan mundur Bapak Ibu waktunya, dan itu mungkin perlu juga dibicarakan oleh instansi penyelenggara agar Bapak Ibu setelah klasikal baru bisa melakukan sesi orientasi ini, karena memang ini orientasinya bisa dilakukan di mana saja. Jadi fleksibel, tidak seperti orientasi klasikal yang nanti Bapak Ibu jalani selama waktu matahari dan harus hadir di tempat penyelenggaraan. Dan itu setelah Bapak Ibu sudah masuk, silakan klik course ya untuk memulai mengakses materi. Dan ini semacam panduan ya Bapak Ibu semua. Jadi ini bukan sekedar checklist, tapi ini juga memiliki konsekuensi. Ketika Bapak Ibu klik saya memahami, berarti menandakan bahwa Bapak Ibu bersiap untuk mematuhi setiap ketentuan yang berlaku. Jadi jangan sampai seperti kejadian ada PNS yang memang terlalu kreatif gitu ya, mengcapture setiap jabatan, setiap jawaban ketika mereka evaluasi akademik. Nah, kemudian mereka mengcapture, mengevaluasikan kunci jawaban, nah itu pasti akan ada punishment dari instansi pembina, yaitu LAN, ataupun instansi penyelenggara, yaitu mungkin PDK Makassar. Kalau di PNS itu mungkin bisa ditunda ya untuk pengangkatannya, tapi kalau mungkin PDKK juga bisa ditunda untuk masa perpanjangan kerjanya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua, agar berusaha patuhilah setiap ketentuan yang berlaku di dalam sistem MOOC PDKK ini. Dan ini tampilannya Bapak Ibu semua. Jadi ada 4 materi ya. Yang pertama materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ini kalau memang belum di klik selesai, nanti warnanya berubah, masih warna biru. Tapi kalau nanti sudah
apa namanya, ketik selesai mengakses, pasti nanti warnanya berubah menjadi hijau. Nanti saya coba berikan contoh akun ya, yang bisa berikan Bapak Ibu gambaran ya, bagaimana gambaran suatu sistem ketika sudah selesai terakses semuanya. Kemudian ini untuk menu profil ya Bapak Ibu semua. Nah, ini biasanya paling banyak kesalahan itu di masalah pangkat dan golongan ya. Jadi kadang-kadang ada yang pangkat golongannya itu sama seperti PNS, contohnya 3A, 3B. Karena sebenarnya kalau P3K itu pangkat golongannya itu huruf Romawi ya, ada golongan 9, 10, 11 itu ya, yang mungkin saya pahami. Jadi kalau memang ada data, tapi Bapak Ibu bisa login, silakan saja lanjutkan MOC W3K-nya sambil menunggu perbaikan dari instansi. Tapi yang ini kalau memang datanya salah, jangan dulu diproses sertifikat, tapi tetap ujian akademik, sudah lulus, sampai nilai, nah nanti nilainya akan gantung di sini dulu. Bukan langsung Bapak Ibu proses sertifikatnya, bukan. Karena kalau sudah diproses, nanti pasti ketika jadi kesalahan, harus diulang lagi dari awal untuk Bapak Ibu memproses sertifikatnya, tapi tidak perlu lagi mengulang ujiannya. Itu sih yang mungkin biar Bapak Ibu tidak kerja 2 kali kalau memang masih ada kesalahan data. Dan ini untuk apa ya, fotonya ya Bapak Ibu. Jadi di sela-sela pembelajaran silakan untuk mengupload foto di menu profil tadi. Jadi tadi ada ketentuannya nanti upload foto yang dimana yang jadi perhatian mungkin poin nomor 1 sampai 3. Jadi pas fotonya berukuran 4x6 kalau foto secara fisik. Kalau memang elektronik ya, yang ini kan kami sudah elektronik karena nanti diupload ke dalam sistem. Pikselnya itu 472 kali 709, itu jumlah piksel yang harus tepat ya untuk Bapak Ibu pergunakan untuk mengakses. Ini gimana caranya? Nanti mungkin apa ya, fotonya saja di studio agar bisa tepat untuk mengukur tipe foto yang sesuai dengan kebutuhan sertifikat. Kemudian latar belakang foto berwarna merah, dan untuk bajunya menyesuaikan saja Bapak Ibu semua, apakah memang di P3K itu berlaku hitam putih atau ada baju dinas yang lain, itu kami silakan sebenarnya kepada instansi. Dan yang terakhir yang mungkin jadi perhatian, untuk size maksimalnya itu tidak boleh lebih dari 1 MB untuk foto ini. Nah, kemudian untuk sesi pembelajaran ya Bapak Ibu semua, di sini juga kita lihat ya, langsung Bapak Ibu diharapkan mengakses secara berurutan ya. Jadi ada kebijakan selesai agenda 1, lanjut agenda 2, agenda 3. Kalau misal nggak berurutan ya nggak masalah. Sekarang Bapak Ibu bisa memonitor materi apa saja yang belum saya klik selesai mengakses, agar tadi bisa dipergunakan untuk mengerjakan jurnal ataupun mengerjakan evaluasi akademik. Dan ini contoh terkait dengan tampilannya, video gitu. Kalau sudah Bapak Ibu di sini terbuka, klik selesai agar nanti bisa terkonversi jadi trofi ataupun menjadi pengingat Bapak Ibu semua bahwa itu nanti sudah Bapak Ibu akses. Nanti warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Yang tadi lihat video tadi, yang ini Bapak Ibu semua. Nanti warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Kita lanjut. Nah, untuk mengakses modul yang tadi di agenda 1 sampai agenda 3, ini Bapak Ibu silakan klik selesai dulu yang ada di kanan bawah ya. Jadi di scroll saja sampai bawah. Kalau memang tidak keluar, kalau memang langsung keluar ya nggak apa-apa, langsung selesai. Tapi kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan untuk mungkin mengunduh ya, pergunakan yang panah diagonal ke atas ini, ataupun diagonal miring ke kanan ya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan dan diarahkan nanti ke menu Google Drive kami. Nah ini nanti silakan klik unduh ataupun download, secara otomatis nanti modul itu akan masuk di PC masing-masing Bapak Ibu semua. Jadi nanti ini untuk mengaksesnya Bapak Ibu kami sarankan jangan menggunakan mobile phone ya. Jadi
program saja PC ya, yang memang bentuknya sangat kompatibel dengan kebutuhan emosi ini. Nah, ini juga sama, cuma dari bahan paparan. Ketika selesai membaca, silahkan klik untuk selesai untuk mendapatkan trofi. Yang tadi paparan ini biasanya ada di kanan bawah ketika Bapak Ibu nanti pergunakan untuk klik selesai. Ini sama nanti ketika Bapak Ibu mau mengunduh, nanti ada menunya di kanan atas yang panah diagonal, klik saja, nanti akan diarahkan ke Google Drive kami, seperti halnya modul. Nah, untuk tadi setelah Bapak Ibu course ya, kan tadi ada submenu course dan microlearning, sekarang beranjak kepada microlearning, di mana memang Bapak Ibu nanti disarankan untuk melihat video pengayaan yang bisa menambah pemahaman substansi dari masing-masing agenda. Di sini ada 3 video ya, nanti semuanya itu harus diklik, mulai agenda 1, 2, dan 3, agar Bapak Ibu juga bisa mengakses dari jurnal ataupun evaluasi akademik. Nah, ini untuk tampilan menu jurnal ya Bapak Ibu semua, jadi Bapak Ibu silahkan klik ya use file untuk langsung mengunggah jurnal. Jurnalnya itu berbentuk PDF, tapi kalau membuat PDF Bapak Ibu awalnya menulis di Microsoft Word sesuai dengan ketentuan, mungkin fontnya kalau misal saya sarankan menggunakan font 12, spasinya mungkin 1,15 sampai 1,5. Kemudian tadi mungkin urutan kertasnya 4, mungkin itu sih yang kami sarankan. Tapi kalau memang menggunakan font bebas nggak masalah, asalkan yang masuk akal ya, jangan sampai kalau mungkin fontnya 40 itu kan memang nggak masuk akal. Font kan kisaran kalau nggak di font 11 atau font 12 agar tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu jurnalnya sudah terupload, nah nanti silakan klik submit agar menunya berubah seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau memang sudah submit tapi kurang yakin, Bapak Ibu bisa menghapus lagi jurnalnya yang Bapak Ibu tadi telah upload, agar mungkin lebih yakin ya apakah jurnal ini sudah sesuai dengan ketentuan apa tidak. Nah, ini contoh menulis jurnal ya Bapak Ibu semua. Jadi di mungkin kolom paling atas ya, baris paling atas tentunya data ya, nama lengkap, NIP, jabatan, dan instansi. Nah, rangkumannya agenda 1 isinya apa, agenda 2 Bapak Ibu ingin menulis apa, agenda 3 apa, kemudian terakhir keterkaitan antar agenda. Jadi bagaimana agenda 1 itu bisa memperkuat substansi agenda 2, dan bisa jalan lagi bagaimana agenda 2 itu bisa memperkuat agenda 3. Kemudian kembali lagi ke dalam siklus, bagaimana agenda 3 itu bisa memperkuat agenda 1. Itu yang mungkin perlu dijelaskan, meskipun kadang-kadang di modul itu ada, itu membutuhkan sedikit improvisasi dari Bapak Ibu semua, bisa menjelaskan ya, ataupun mungkin memahami lebih dalam bagaimana terkait dengan unsur keterkaitan antar agenda. Dan ini kalau mungkin sudah mengakses modul atau sudah mengakses video, itu nanti warnanya berubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini sama, nanti warnanya akan berubah menjadi hijau semua. Dan ini nanti ada di salah satu microlearning ya, meskipun Bapak Ibu sudah mengakses, tapi warnanya tidak berubah menjadi warna hijau yang ada di video sikap perilaku bela negara di submateri wawasan kebangsaan. Nanti Bapak Ibu akses, warnanya tidak berubah menjadi warna hijau. Nah, ini untuk evaluasi akademik. Nah, ketika ada tanda ini menandakan bahwa Bapak Ibu semua ada materi yang belum klik selesai mengakses, sehingga memang muncul tulisan pelajari semua agenda sebelum memasuki evaluasi akademik.
Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah mengasih semuanya, maka akan muncul penjadwalan kapan Bapak Ibu evaluasi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu evaluasi atau mungkin ketika mengakses emosi, dipastikan nanti settingan waktu dan tanggal itu sesuai dengan tanggal sekarang ya. Jangan sampai ketika sekarang tanggal 19, tapi penanggalan itu masih tanggal 1. Itu yang tidak kami rekomendasikan, yang berakibat nanti Bapak Ibu tidak bisa mengakses evaluasi akademik. Ini merupakan saran ya, ketika Bapak Ibu nanti mungkin menemukan kesusahan ya, jadi silakan mengakses Google Chrome menggunakan mode samaran ataupun incognito. Dan ini Bapak Ibu semua, ketika nanti maksimal percobaan ya, mungkin boleh kita pahami bersama simulasinya yang ada di bawah. Jadi kalau misal 3 kali percobaan, kami akan berikan tetap nilai terbaik. Jadi ada nilai 80, 86, 82. Kami konversi nilainya itu yaitu nilai 86, bukan nilai terakhir yaitu nilai 82. Itu yang mungkin perlu dicermati. Kemudian untuk yang simulasi kedua, kalau memang halnya tadi nilai pertama 80, nilai kedua 60, nilai ketiga 96, nilai keempat 88. Seharusnya kan memang kita tarik nilainya itu 96, tapi karena ada ketentuan yang mengikat, yaitu nilainya ketika percobaan keempat nilainya 90,01, maka kami konversinya sesuai dengan ketentuan, yaitu menjadi nilai 90,01. Itu yang mungkin jadi poin perhatian bagi Bapak Ibu semua ketika mengakses emosi P3K. Nah, ini contohnya Bapak Ibu semua. Jadi kebanyakan peserta itu tidak lulus bukan karena tidak kompeten, tapi kami optimis karena beliau belum mencoba terlalu banyak. Ini kami contohkan. Jadi ada seorang peserta itu, meskipun kami berikan waktu evaluasi, kami berikan waktu remedial selama 15 hari, tapi beliau cuma mencobanya itu sebanyak 5 kali. Yang itu yang memang tidak kami sarankan. Jadi minimal Bapak Ibu semua, kalau setiap hari itu kalau belum lulus minimal nyobanya saja 3 kali, agar ketika Bapak Ibu di hari ke-15 remedial, minimal Bapak Ibu bisa mencoba sebanyak 45 kali. Yang itu kami pastikan ataupun sebelum lulus Bapak itu pasti lulus, karena soalnya itu pasti akan berulang. Karena kami hanya menyediakan 11 tipe soal. Ketika Bapak Ibu mencoba soal itu mungkin percobaan ke-12 pasti akan kembali ke soal sebelumnya. Jadi itu yang mungkin jadi perhatian. Nah, ini mungkin ada kejadian kenapa saya tidak bisa terproses. Nah, pertama, ini soal pertama itu fotonya sudah ada, tapi nilainya belum submit. Nah, itu juga sama halnya tidak bisa kita proses ke dalam sertifikat. Dan yang kedua ini kebalikan. Jadi nilainya sudah terpost, sudah masuk, tapi fotonya belum. Nah, itu tetap tidak bisa kita proses sertifikat gitu ya, karena memang ketentuan sertifikat itu harus ada foto dan nilainya sebagai instrumen dalam sertifikat seperti itu. Nah, ini baru lengkap ya, jadi ada nilai, ada foto yang bisa nanti Bapak Ibu proses sebagai sertifikat. Nah, ini kemudian kalau lihat foto sertifikat seperti ini, kemudian ajukan sertifikat, itu yang nanti bisa diproses ke dalam penandatanganan oleh pimpinan kami. Nah, kalau memang ini sertifikat yang diproses, berarti menandakan bahwa sertifikat Bapak Ibu sudah masuk pada list antrian penandatanganan yang tadi durasi maksimalnya 10 hari kerja. Kalau memang ada yang mungkin melebihi itu, mohon kami diingatkan, karena tidak menutup kemungkinan dalam satu waktu itu pasti ada suatu hari yang pegawai P3K itu bisa lulus ribuan dalam satu hari. Itu yang tidak bisa kami hindari. Ya, contohnya kalau memang real time-nya ini
di Kementerian Agama ya, jadi memang dalam sehari bisa 2.000 orang gitu kan yang bisa mengakses secara bersamaan, yang tentunya memang bisa menimbulkan antrian yang lebih lama, yaitu yang kami usahakan tetap diusahakan kami proses maksimal 10 hari kerja. Itu mungkin ya Bapak Ibu terkait dengan penjelasan MOC PDK. Kalau FAQ nanti bisa Bapak Ibu pelajari di bahan paparan ini yang nanti akan kami berikan ke media untuk Bapak Ibu pelajari berlanjut ketika mungkin Bapak Ibu kelewatan dalam menyimak, sambil saya langsung nanti mempraktekkan ya masuk ke dalam sistem MOC P3K, memakai akun peserta yang lebih dahulu lulus pada sesi MOC. Sebentar saya coba tampilkan. Ya Bapak Ibu semua ya, ini sudah nampak ya tampilannya. Jadi saya menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu semua untuk mengakses MOC ini. Jadi ini alamatnya bisa terlihat, yaitu swajar.p3kpintar.lan.co.id. Kemudian langsung masuk, ini ada nih peserta, kemudian passwordnya, yaitu tadi 16 digit. Karena ini sudah masuk terlebih dahulu, saya tidak lagi mencoba ini menu titik 3 tadi. Kalau menu Bapak Ibu pertama, pastikan mencoba menu titik 3 tadi yang berada di sebelah kanan login. Kami login seperti ini. Nah, ini sudah login ya Bapak Ibu semua. Kemudian karena ini sudah pernah, jadi tidak ada lagi untuk menyenangkan saya mematuhi ketentuan yang berlaku, itu tidak perlu lagi, karena sekali saja. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu semua. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai mengakses, maka nanti tampilannya berubah menjadi warna hijau. Lihat video, baik itu sambutan kepala LAN, kemudian sambutan oleh deputi, sampai pada sambutan oleh kepala besar kami. Nah, kita contohkan seperti ini, lihat video. Jadi Bapak Ibu untuk lihat video ini bisa dilakukan secara berulang-ulang, tapi kalau klik selesai mengaksesnya cukup sekali, mungkin ada di menu sebelah ini, di sebelah bawah kanan nanti ada keterangannya selesai mengakses, pun selesai saja. Kemudian sama di agenda 1, langsung mungkin menu yang berikutnya ya, ini terkait dengan analisis risiko kontemporer. Ini agak lama ya. Nah, ini juga biasanya ada di tombol kanan bawah ya Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya. Nanti Bapak Ibu bisa klik selesai mengakses untuk penjelasan terkait dengan Bapak Ibu, warnanya bisa berubah menjadi warna hijau. Kemudian untuk mengunduhnya, Bapak Ibu silakan ini tombol pop out ya, panah diagonal ke samping. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa masuk ke Google Drive. Silakan klik download. Ya, nanti akan langsung masuk ya Bapak Ibu ke modulnya di PC Bapak Ibu semua. Kemudian untuk PPT-nya juga sama Bapak Ibu. Nah, ini klik saja ini tadi selesai. Kemudian untuk mengunduhnya sini. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau sudah muncul, klik download.
Nah, otomatis nanti bahan dari unduhan tadi akan langsung masuk dalam PC Bapak Ibu semua. Seperti itu. Ini agenda 1 sudah terproses semuanya, sudah hijau. Agenda 2 juga sama, hijau, akuntabel sama, harmonis, royal, aktif, kolaboratif sama. Agenda 3 juga sama, warna hijau semua. Nah, untuk jurnal Bapak Ibu semua, ini intinya nanti kalau pengerjaan via Microsoft Word dulu, baru nanti Bapak Ibu convert kepada menu PDF. Saya contohkan tadi untuk downloadnya. Ini ya, mungkin seperti ini. Saya contohkan. Nah, klik saja submit. Oke, ini bisa terproses ya. Kalau nanti mungkin perlu review kembali, silakan sini dihapus. Nanti bisa Bapak Ibu mengupload ulang jurnalnya. Ini bisa dilakukan mungkin di hari ke-8 sampai ke-13 untuk jurnal. Untuk evaluasinya, ini bisa dilakukan di hari ke-15 sejak Bapak Ibu login pertama. Nah, ini kami contohkan. Kalau ini lebih cepat, berarti peserta tersebut sudah lulus dan sudah memenuhi batas nilai minimal, yaitu 70. Kemudian untuk profil, ini Bapak Ibu semua. Nah, biasanya memang golongan kan seperti ini. Kalau golongan 3K, golongan 9, bukan penata budaya 3A atau penata budaya 31 3B. Dan ini kalau memang ini tadi trofinya Bapak Ibu semua, jumlah bintang 4,5 ya, yang mungkin ada di dalam trofi, yang menunjukkan Bapak Ibu sudah selesai mengasih semua materi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah upload foto, kemudian sudah memproses sertifikat, sudah mengajukan, sampai nanti menunggu sertifikat. Nah, ketika sudah selesai nanti ada tulisan seperti ini, download sertifikat, yang sertifikatnya akan otomatis terunduh. Nah, seperti ini. Nah, nanti itu bisa dilihat di masing-masing PC Bapak Ibu semua. Kemudian micro learning Bapak Ibu semua, jangan sampai lupa ya, sebelum evaluasi akademik di akses juga. Jadi ini ada apa namanya, satu video yang memang tidak bisa berubah menjadi warna hijau. Untuk yang lainnya semuanya bisa berubah seperti ini dan seperti. Nah, itu Bapak Ibu semua yang mungkin perlu saya jelaskan selaku instansi pembina yang diundang untuk mendampingi Bapak Ibu semua di dalam sesi sosialisasi orientasi berbasis emosi. Untuk mungkin lebih lanjut, kalau mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan, tapi sebelumnya waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator atau Bu Fitri. Silakan Ya, Ibu. baik Pak, makasih. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa mungkin raise hand atau nanti kami buka mute-nya. Silakan Pak Ardiansyah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai pelaksanaan MOSI tadi, Pak, yang 15 hari kalau saya tidak salah. Iya. Gini tadi, di sesi pertama tadi banyak yang kemudian mengeluhkan karena mungkin mereka mau belajar login, nah langsung dia login ke akun emosi. Nah, ini yang saya baca tadi, nanti terhitung 1 hari setelah kita mulai mengakses materi. Jadi apakah dengan login saja itu belum terhitung ataukah memang sudah terhitung seperti itu, Pak? Terima kasih. Mungkin seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Iya. Gini Pak Ardiansyah. Jadi mungkin tadi seperti himbauan, kami putuskan untuk memang peserta kalau memang sudah terlanjur login ya harus dilanjutkan, Pak. Tidak berarti tidak sesuai dengan serentak ya di aksesnya ya.
Jadi mungkin peserta kalau sudah login ya otomatis nanti evaluasinya juga berbeda. Jadi semisal peserta yang login Senin mungkin nanti evaluasinya jatuh di hari Selasa. Tapi kalau mungkin login hari ini, kemungkinan evaluasinya itu jatuh di hari Minggu. Itu yang memang apa ya, sangat tricky ya kalau memang evaluasi di hari Minggu. Karena memang pertama, kalau ada kendala dari sisi PIC, mungkin dari sisi LAN-nya sendiri itu meresponnya kurang cepat karena memang di hari libur seperti itu. Jadi tapi mau nggak mau itu sih Pak, kalau sudah terlanjurkan otomatis peserta harus melanjutkan. Tapi itu tidak menyalahi ketentuan sih, tapi memang peserta dianggap mendahului saja terkait dengan pengaksesannya. Seperti itu Bu Fitri, mungkin penjelasan saya. Pak. Ya, makanya kami dari awal sudah diinformasikan bahwa ini sosialisasi dulu tentang terkait emosinya. Untuk loginnya nanti pada tanggal 21. Ya. Jadi artinya yang sudah login tadi Bu. Ya, ujiannya nanti hari Minggu. Iya, jadi Pak. Iya. Kalau ada kendala, mohon maaf. Akses hari ini. Iya, benar Pak. Ada kendala, mohon maaf jika kami tidak bisa merespon. Jika ada kendala dalam ujian. Iya, sama. Ada lagi yang bertanya? Bisa raise hand? Mungkin sambil menunggu ya Bu Fitri ya. Ini ada di chat kan ada. Apakah loginnya bisa diakses dalam 24 jam? Bisa Bu, bisa diakses. Tapi by system ya, tapi kalau memang secara penanganan kendala, tentunya kami tetap mengacu bisa diproses pada hari dan jam kerja. Kalau memang pengakses sistem bisa 24 jam. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya, silakan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat dulu mungkin bisa modul pembelajaran progres sebelum kita masuk di kelas awal. Mungkin narasumber bisa share ke mereka dalam ini tersebut, bisa feedback Pak, nggak kedengaran. Iya, feedback. Saya nggak tahu apa pertanyaannya. Bisa mungkin dijawabkan apa? Ya, modul pembelajaran mungkin bisa di-share melalui bisa masuk ya. Oh, modul pembelajaran itu nanti di ini apa? Pada saat nanti login. Iya. Kalau nanti terkait dengan paparan tadi nanti bisa saya share Bapak Ibu. Tapi kalau nanti modul itu Bapak Ibu nanti bisa unduh sendiri di dalam sistem Bapak Ibu. Ya. Jadi masing-masing ya Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu semua pasti bisa untuk mengunduhnya. Nah, kalau nanti kita unduhkan, tadi kayak mencuri kesempatan. Itu sih bisa diunduh semua Bapak Ibu di dalam sistem. Jadi semua punya waktu yang sama, yaitu 15 hari. Ya, karena ada langkah-langkahnya Pak. Harus selesai membaca baru diklik ikonnya selesai. Iya, benar itu Bu. Ya. Nah, ini tadi mungkin ada pertanyaan ya Bu ya, ini di chat ya. Di chat, gimana? Materi soal jurnal. Jadi soal jurnal itu Bapak Ibu semua itu berisi rangkuman ya, agenda 1 sampai agenda 3. Untuk terkait dengan formatnya tadi ada di paparan, mungkin nanti Bu Fitri bisa membagikan ya kepada peserta. Yang intinya untuk jumlah halaman 5 sampai 10. Bentuknya PDF, jadi Bapak Ibu mengerjakan dulu di Microsoft Word ya, nanti bisa di-convert ke dalam PDF. Intinya 5-10 halaman, mungkin kalau fontnya itu mungkin standar ya, Times New Roman 12, spasinya 1,15 lah ya, gitu, agar bisa menampung lebih banyak jurnal Bapak Ibu semua. Itu sih ya terkait dengan penjelasan jurnal. Jurnal maksimal untuk size-nya itu 5 MB ya Bapak Ibu. Tapi saya rasa
tidak sampai itu sih kalau Bapak Ibu tidak menyantumkan gambar ataupun tabel, cukup narasi saja di dalam jurnal, tidak perlu pakai tabel ataupun gambar. Mungkin itu Bu Fitri yang pertanyaan yang ada di kolom. Ya, jadi jurnalnya itu 5-10 lembar saja ya? Iya, benar. Dan tidak boleh dalam bentuk Word atau PDF atau yang lain Excel, harus dalam bentuk PDF ya? Iya. Terus ada lagi pertanyaan? Pak ini ya? Pak Muhammad Syahran. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya, silahkan. Ya, terima kasih kepada seluruh panitia, pada Pak materi. Iya. Materi yang mau saya tanyakan Pak, Ibu, alhamdulillah tadi materinya saya rasa sudah sangat jelas, apalagi sudah di-share juga modulnya. Apa tadi PPT-nya juga sudah di-share. Tapi yang belum saya dengar tadi ini, sejauh yang saya amati tadi, ini kan orientasinya basic STEM semua Pak ya? Iya, benar Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah masih ada orientasi yang haruskan peserta harus ke BDK Makassar? Oke, ya. Oh iya, perlu dijelaskan ini. Mungkin Bu Fitri yang jelaskan ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bu Fitri. Untuk teman-teman peserta orientasi, insya Allah ketika Bapak Ibu fokus ya, tolong 15 hari kalender ini Bapak Ibu fokus pada keberhasilan akademik Bapak Ibu di MOC. Insya Allah setelah Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu dapatkan sertifikatnya, kami Balai Diklat akan menyelenggarakan orientasi tatap muka selama 36 jam pembelajaran atau setara dengan 4 hari kalender Bu Fitri ya, bukan hari kerja lagi karena waktu ya. Jadi insya Allah kami akan mulai tatap muka untuk sesi pertama, gelombang pertama. Mungkin nanti ada 5 angkatan mungkin ya, mungkin maksimal 6 sesuai dengan kapasitas asrama tempat tidur di Balai Diklat. Satu angkatan itu terdiri dari 40 orang. Mungkin di akhir-akhir nanti ada yang 30 ya, karena tidak cukup 40 semua angkatan. Kita akan mulai tanggal 11 insya Allah. Dengan demikian tanggal 10 undangan check-in ya Bu Fitri ya. Iya Pak. Ya, tanggal 10 check-in, tanggal 11 kita mulai pembelajaran tatap muka yang diawali dengan sesi pembukaan secara serentak oleh Bapak Menteri Agama yang akan dilakukan secara langsung di Balai Diklat Keagamaan Surabaya untuk teman-teman PPK di Jawa Timur. Tentu juga tidak bersamaan karena di Jawa Timur itu ada 3.000-an, ya sekitar 2.900 sekian P3K yang akan mengikuti orientasi tatap muka maupun emosi pada tahun ini. Dan kita di Balai Diklat Keagamaan Makassar, gelombang pertama mungkin 5 ya, angkatan 5 kali 40 atau mungkin 6 kelas nantinya. Kita undang tanggal 10 sudah masuk melapor di Balai Diklat, dan 11 kita sama-sama mengikuti pembukaan secara daring untuk kita di Makassar dan beberapa provinsi mengikuti pembukaan secara resmi oleh Bapak Menteri Agama. Dan pembelajaran tentu sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Teguh tadi. Apa-apa yang akan dipelajari Bapak Ibu sudah saksikan, menyimak penjelasan tadi. Demikian penjelasan tambahan dari kami. Silakan Bu Fitri. Ya, baik. Makasih Pak. Terus sekedar informasi juga, setelah mengikuti evaluasi di MOC, mohon di screenshot nilainya, karena sebelum masuk di Balai Diklat kami akan memverifikasi kelulusan Bapak Ibu setelah mengikuti MOC. Jadi itu dasar kami untuk mengikutkan Bapak Ibu sebagai peserta orientasi di Balai Diklat. Oke, mungkin itu informasi kami.
Nah, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada yang bertanya fotonya pakai kacamata atau enggak? Ya, Ardiansa Bu Fit. ada. Pak Ardiansa. Fotonya, kenapa fotonya? Fotonya pakai kacamata atau enggak gitu? Oh, enggak. Jadi enggak pakai kopiah, enggak pakai kacamata ya. Pakai dasi, Latar merah. latar merah. Ibu Ratna ya? Ada yang cadar mungkin Ya, mau bertanya silakan juga? Ibu Ratna. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan ini khusus untuk pihak BDK atau panitia tentang kemarin kita dikasih link untuk mengisi data P3K. Di situ kami buka dan yang berbunyi di situ kopnya itu data kepegawaian P3K 2023 di RSUD MTH Jaman. Jadi kemudian di bagian terakhir itu ada diminta STR aktif. Jadi kami bingung untuk mengisinya, apa itu STR aktif. Dan sementara kopnya juga di atas itu data kepegawaian di Rumah Sakit Umum RSUD MTH Jaman. Jadi mohon pencerahannya dari BDK Makassar, karena kami belum bisa mengirim data kami, karena diminta dari kepegawaian kabupaten juga untuk mengisi link tersebut. Terima kasih, mohon pencerahan. Ya, Ibu, mengenai data, ada memang link yang kami kirim, tapi bukan dari RSUD, terus nggak minta ini. Kami cuma minta SK saja, nama SK, karena jangan sampai data kami verifikasi yang masuk dari Kanwil segini, siapa tahu ada yang mengundurkan diri, jadi mungkin bukan link dari kami, Bu, mungkin dari Kanwil atau dari salah link mungkin yang diberikan. Ya, itu konfirmasi kami. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Mungkin saya jawab Iya. satu pertanyaan ya Bu ya, dari chat ya. Oh iya, silakan. Tadi saya menanyakan apakah setiap hari harus login emosi. Tidak harus Bapak Ibu. Ya, silakan. Yang terpenting ini hari pertama login ya, kemudian mungkin hari kedua Bapak Ibu mengakses semua materi, kemudian hari ketiga atau keempatnya itu Bapak Ibu mungkin nggak login ya sampai hari ke-7. Hari ke-8 Bapak Ibu login lagi untuk mengakses jurnal. Sudah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu hari ke-15 itu evaluasi akademik gitu. Jadi intinya selama Bapak Ibu sudah mengakses semua materi, sudah mengupload jurnal, itu tidak diharuskan untuk harus selalu login gitu. Kasihan Bapak Ibu semua kalau tiap hari login, panas nanti matanya kan. Jadi itu sih Bapak Ibu semua. Minimal 3 kali sih kalau mungkin bisa dipersingkat. Hari pertama itu mengakses semua materi, sudah selesai, mengupload foto kalau sudah ada. Hari ke-8 itu nanti upload jurnal ataupun mungkin ringkasan. Hari ke-15 evaluasi, sudah kalau mungkin bisa ya dikompres jadi 3 hari. Seperti itu. Iya. Jadi waktunya fleksibel ya Bapak Ibu. Nggak mesti tiap hari 15 hari itu login di emosi, nggak mesti. Tadi juga ada pertanyaan, apakah wanita fotonya berdasi Bu katanya? Kalau pakai jilbabnya bukan syar'i, berdasi. Tapi kalau syar'i, tidak berdasi. Karena nggak kelihatan juga Bu ya. Dasinya. Dasi kupu-kupu atau dasi apa? Nanti ada lagi pertanyaannya tadi gitu Pak. Yang waktunya dasi kupu-kupu atau dasi gimana Bu?
Terus ada lagi yang bertanya? Pak Ardiansa? Ya, baik. Kembali saya ingin bertanya, Bu, mengenai pelaksanaan kegiatan ini. Jadi, misalnya gini, Bu, ini semisal saja, ini Bu, masalah insidental. Misalnya sudah sampai hari ke-15, kemudian misalnya pada hari itu bersamaan dengan ada sesuatu hal yang tidak juga bisa ditinggalkan sehingga kita tidak bisa mengikuti evaluasi. Jadi, apakah kita otomatis mengikuti remedial atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke. Gimana Pak Teguh? Siap Pak. Jadi gini, Bapak Ibu semua, jadi kan sebenarnya kejadian insidental kan pasti akan terinfo ya di hari sebelumnya. Jadi gini, nanti Pak Ardiansa menghubungi dari pihak BDK Makassar ya, untuk menginfokan bahwa Pak Ardiansa di hari tersebut tidak bisa ikut evaluasi, sehingga nanti akan kami buatkan jadwal ulang Pak untuk evaluasinya, bukan di hari itu. Tapi dengan terlebih dahulu BDK Makassar bersurat kepada LAN untuk membukakan akses kembali gitu. Jadi bukan langsung kami bukakan ya tanpa ada kayak hitam di atas putih gitu Pak. Jadi sebisa mungkin kami akomodasi semua keluhan Bapak Ibu ketika mungkin ada kendala yang tidak diharapkan. Mungkin itu Pak Ardiansa. Jadi jangan khawatir kalau memang ada mungkin masalah yang urgent juga yang tidak bisa diungkapkan, semisal ya kita nggak berharap misalnya ada berita kedukaan gitu kan di hari itu juga, kan kita nggak mungkin dong harus memaksa ya pesawat tersebut harus evaluasi dari juga. Nah, tentunya kan memang harus diinfokan juga kepada instansi penyelenggara bahwa memang pegawai si A tidak bisa ikut di hari ini karena ada alasan ini, sehingga mohon dibukakan akses kembali dan jadwal kembali mungkin pada hari apa, itu ditentukan oleh instansi penyelenggaranya agar kami nanti menjadwalkan kembali kapan pesawat tersebut bisa melakukan evaluasi. Mungkin itu Pak Ardiansa dari saya. Izin pengembangan dari jawaban Pak Teguh ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Teguh bahwa hari ke-15 itu kalau yang login hari ini nanti jatuhnya pada hari Ahad ya, beberapa minggu ke depan, 2 minggu ke depan, dan yang login pada tanggal 21 nanti pada tanggal 4 ya, Bu Fitri ya, September. Iya. Itu tanggal 4 login tanggal 15 itu kan kita tidak menggunakan waktu misalnya jam 8 sampai jam 10 evaluasinya. Tapi tanggal 15 itu mungkin bisa ditambahkan penjelasan Pak Teguh, apakah bisa dimaknai hari ke-15 itu sampai pukul 23:59 detik berakhir mesin seperti itu. Biasanya kalau kita LMS kan ada ketentuan setting jadwal seperti itu. Silakan Pak Teguh. Iya, kalau memang evaluasi memang kami buka awal masuk Pak, tetap ya mulai pukul 00.01 sampai pada 23:59. Nah, ini kan tadi mungkin Pak Arbain ya, mungkin tadi sudah penjelasan Pak Ardiansa, mungkin memang di hari itu memang peserta itu tidak bisa untuk ikut ya, mungkin ada kejadian lah yang tidak kita harapkan. Itu kan mungkin kejadian tertentu ya yang mungkin memang selain dari pekerjaan mungkin ada lagi gitu ya yang mungkin bisa kami akomodasi. Tapi kalau memang terkait dengan misal memang alasan dari peserta saja ya memang tidak bisa kita validasi gitu Pak Arbain. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Jadi sistem memang terbuka Pak dari jam 00.01 sampai pada jam 23:59. Tapi tetap tadi kalau semisal ada keluhan tentunya kami layani di hari dan jam kerja. Itu mungkin penjelasan dari saya. Oke Pak, ada lagi pertanyaan, apa bisa melakukan evaluasi sebelum sampai 15 hari kerja? Oke. Siap. Ya, ini kan Pak. jawaban saya tetap ya, kalau evaluasi itu sudah Bapak Ibu sudah terjadwal ya, jadi tidak bisa maju dan Sudah terjadwal. Kecuali tadi ada permintaan yang memang urgent ya, gitu ya. Yang kalau maju nggak bisa Bapak Ibu, yang bisa kita atur itu mundur gitu.
jadi nggak bisa maju tetap gitu. Kalau memang Bapak Ibu dirasa di tanggal 15 nggak bisa, ya otomatis mundur. Mungkin bisa dibicarakan jauh-jauh hari ya, ketika mungkin tadi misal ada angkatan pertama mau umroh gitu ya, ya sudah, jangan login dulu dari sekarang ya, mungkin login mundur saja sekalian gitu kan, ketimbang nanti Bapak bisa login malah kita nanti itu menjadwalkan ulang dengan tadi permintaan surat terlebih dahulu dari BPK Makassar. Mungkin itu tetap. Oh ya, jadi disampaikan kepada Bapak Ibu jika ada yang umroh jangan login dulu hari Senin. Ya, nanti diatur saja waktunya, terus dihitung 15 hari, jangan sampai kena Sabtu Minggu. Karena kami pegawai di LAN dan di BDK pasti slow rest kalau Sabtu Minggu. Pasti. Ya. Mungkin itu Bu ada Fitri, lagi. Bu Ya. Fitri ya, terkait dengan halangan-halangan tadi yang memang tidak bisa kita harus ditoleransi ya, yang demikian itu. Makanya Bapak Ibu yang memiliki kepentingan yang serupa seperti tadi yang disampaikan bahwa sudah ada jadwal umrah gitu ya. Nah, itu cepat dikoordinasikan ke penyelenggara, timnya kami Bu Fitri ya, dan tentu Kemenak dan Kanwilnya, supaya nanti pihak Kanwil nanti memplot Bapak Ibu mungkin di angkatan akhir-akhir gitu ya. Di akhir-akhir. Ya. Begitu. Itu teknis-teknis yang bisa kita bijaksanai terkait dengan keperluan-keperluan seperti itu. Oke, lanjut. Iya. Tadi ada pertanyaan Bu Fitri. Jadi untuk cobaan itu 2-3 kali, apakah di hari yang sama? Iya benar Bapak Ibu, di hari yang sama. Di hari yang sama, harus di hari itu. Iya, kalau di hari berbeda nanti maksudnya remedial. Kalau remedial. Ya. Itu sampai berapa kali Pak? Misalnya sudah lewat 10 kali nih ujian Ya, terus. bisa. Ya, Belum silakan. sampai 70,01 nih nilainya. Tapi gini, Bapak Ibu. Nggak langsung dikasih remedial. Iya, Bapak Ibu misal gini. Mencoba 7 kali di hari ke-15 sama mencoba lagi di hari berikutnya, itu sama nanti Bapak Ibu dapat nilainya. Maksimal Ya, 70. 70,01. Jadi kalau Bapak Ibu di hari ke-15 percobaan ke-7 nggak lulus, ya lebih baik berhenti saja dulu. Oh ya. Hari berikutnya itu sama saja, nanti nilai minimalnya, nilai maksimal 70,1. Jadi kalau remedial pasti 70,01. Iya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, Iya. daripada nggak lulus-lulus. Iya, jadi bukan ketimbang dipaksa sehari itu dikebut ya Iya. 10 kali. Kalau sudah 7 kali mungkin otaknya butuh istirahat lah Bu ya. Kita kan tahu juga gitu ya. Iya. Jadi silakan lanjut di hari berikutnya, mungkin nyoba 2 kali. Berikutnya nyoba 2 kali. Yang kan masih ada waktu selama 15 hari lagi gitu kan. Iya. Kalau nyoba sehari 2 kali kan, kalau 15 hari itu sudah 30 kali Bu. Kan lumayan. Iya, itu kalau sudah remedial ya, tapi kalau belum usaha dulu sampai 6 kali. Ya, 6-7 kali lah. Ya, 6-7 kali untuk hari ke-15-nya. Ya, makanya tadi kan kami sarankan gini Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu nggak lulus ya, jangan langsung mencoba. Mungkin jeda dulu setengah jam, 1 jam. Mungkin mereview apa sih yang kurang yakin, dibaca dulu gitu ya. Modulnya kembali. Setelah itu masuk lagi kepada sesi ujian berikutnya. Karena takutnya kayak emosi gitu Bu ya. Emosi terus nggak lulus, malah nanti hasilnya juga nggak lulus gitu. Mungkin perlu jeda setengah jam atau 1 jam lah untuk mengerjakan ulang. Itu sih mungkin pengalaman ya. Jadi bisa diinformasikan ulang Pak, jangan menyebarluaskan yang di emosi, karena ada juga yang baru join. Oh iya, jadi Bapak Ibu screenshot atau apa ya? Ya, Bapak Ibu mungkin bukan itu ya, mengancam atau enggak ya. Ini memang untuk menegakkan integritas gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan di PKK ini kan juga pasti berpegangan pada peraturan gitu. Kami juga sebagai selaku instansi pembina kan juga harus mengacu pada peraturan. Jadi Bapak Ibu ketika tadi mulai sesi orientasi pasti akan ada ketentuan saya memahami ketentuan yang berlaku pada sistem ini. Jika klik saya setuju, otomatis Bapak Ibu harus menyetujui semuanya.
Kemudian ketika Bapak Ibu tadi, karena ada kejadian Bapak Ibu di PNS itu sama menggunakan emosi, dia secara sengaja ketika ujian akademik mungkin dia sudah lulus ya zaman pertama, dia nyoba lagi zaman kedua hanya untuk mengcapture jawaban. Nah, mengcapture jawaban, terus hasilnya jawabannya juga dipublish lah ke sosial media, ke YouTube lah kalau nggak salah gitu. Nah mungkin setelah terdeteksi ya, mungkin pertama-tama oleh instansi penyelenggaranya itu nanti dia akhirnya dihukum, yaitu ditunda untuk pengangkatan sebagai PNS. Nah, beda lagi kalau P3K kan itu juga ada lagi yang itu yang namanya calon ya, mungkin hukumannya ya mungkin beragam ya, itu nanti sesuai dengan kebijakan yang dilakukan instansi. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ingin mengerjakan ya silahkan dikerjakan dengan baik-baiknya dan tidak usah melakukan fraud ataupun kecurangan dalam bentuk apapun. Itu yang mungkin saran dari kami. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu juga pertanyaan kembali, kalau sudah terlanjur login gimana? Ya berarti otomatis harus lanjut Bapak Ibu, harus menyelesaikan semuanya terhitung semenjak hari ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Oh ya, baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Ada Pak Lukman, Bu. Ada acung tangan. Muhammad Lukman. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanya ini Pak Sumber. Feedback Coba dulu. Halo? Iya. Ya. Sebelum kita masuk di BDK, berarti diawali punya. Coba kecilin dong, kecilin. Ya, masuk di BDK berarti ada semacam seleksi dulu di halo? Iya Pak. Iya. Jadi 15 hari katakanlah kita berbeda dari BDK, ada emosi atau orientasi pra tatap muka di BDK. Apakah ini memang satu hal yang mutlak dilakukan sebelum kita masuk di tatap muka? Itu poinnya pertanyaan saya. Karena menyimak tadi ada semacam punishment, ada konsekuensi logis yang harus diterima oleh semua peserta ketika misalkan tidak mengikuti aturan main yang ada. Nah, itu pertanyaan saya, Pak narasumber. Yang ketiga, preparing untuk mengikuti emosi ini, apakah memang ada persiapan khusus yang telah dijelaskan tadi sampai kepada jurnal atau tes atau post tes yang pada akhirnya kemudian menjadi syarat mutlak mengikuti tatap muka BDK yang 36 jam tadi yang telah disampaikan oleh pihak BDK. Kalau ini memang satu keharusan atau memang sudah menjadi protap SOP untuk melaksanakan ini semua, maka tidak ada jalan lain. Konsekuensinya harus semua ikut serta proaktif dalam program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Teguh dulu, baru nanti Pak Arbain. Iya, siap. Kalau kami sih biarkan secara general saja ya, Bapak Ibu. Iya. Kalau memang sesuai dengan perlan ataupun keplan, memang setiap pegawai PDKK itu harus ikut dua orientasi, Pak Lukman tadi ya. Yang pertama orientasi tadi emosi, yang kedua orientasi dan etika yang tadi berbasis klasikal. Nah, umumnya Pak Lukman,
klasikal itu akan didahului dengan emosi, karena tadi di emosi tadi ada suatu materi yang digunakan sebagai bekal Bapak Ibu mengikuti klasikal tadi. Jadi contohnya di klasikal itu ada namanya mata pelatihan penerapan nilai asas berakhlak. Nah, di emosi itu ada teorinya, jadi itu saling terkait. Jadi tidak apa ya, tidak mungkin tidak nyambung ketika mungkin klasikal dulu baru emosi seperti itu. Jadi lumrahnya emosi dulu baru tadi klasikal. Nah, apakah ini keharusan? Ya ini memang sesuai di Keplan itu keharusan Pak Lukman, karena memang sebagai tadi syarat ketika memang PDKK itu sebelum bekerja harus diberikan pembekalan agar tadi mempunyai perlakuan yang sama dengan PNS. Ketika PNS itu ada namanya lancar, di PDKK itu ada namanya orientasi, seperti itu. Kalau itu ya Bu Fitri ya, kalau memang bisa ya, kalau mungkin ada teman mungkin dijelaskan oleh pihak panitia. Ya Pak, jadi sesuai dengan Keplan, keputusan Lembaga Administrasi Negara, kita harus emosi dulu. Setelah itu ada jam yang harus jam tatap muka yang harus dilakukan secara klasikal. Kalau Kementerian Agama secara klasikal ya, selama 4 hari. Ya, walaupun di jam wajib di LAN itu ada 16 JP ya Pak. Ya, tapi kami ada materi moderasi yang kami selipkan materi-materi pejabat, ya, termasuk moderasi yang kami selipkan di orientasi itu. Jadi itu makanya menjadi 36. Karena di situ nanti ada tugas fungsi ASN dan banyak materi-materi terkait dengan tugas kita di Kementerian Agama. Struktur organisasi misalnya. Ya, mungkin itu. Oke, ada lagi pertanyaan atau? Jadi wajib wajib diikuti. Wajib. Itu ada Dewa Ayu. Ya, angkat tangan. silakan Dewa Ayu. Unmute dulu. Sudah. Mas, tolong di-unmute dulu ya. Oke. Sore. Silakan. Sorry. Selamat sore. Iya, sore. Selamat sore. Ya, silakan. Kayaknya jaringannya lama. Ibu, saya yang dari Sulawesi Utara itu lagi orientasi makanan. Ibu. Sore, silakan Bu. Apakah yang dari Sulawesi itu orientasi Makassar saya baru orientasi juga? Silakan Pak Arbain. Ya. Kurang jelas. Tadi itu Harus Pak, ke Makassar. yang Sulawesi Utara Gitu ya? harus ke Makassar. Ya, apakah harus ke Makassar Pak Arbain? Oh iya. Baik, kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh pembekalan hari ini. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, untuk tahun ini semua peserta datang ke Balai Diklat Keagamaan Makassar. Karena di perencanaan penganggaran kita itu masih mampu mengalokasikan anggaran untuk kepentingan menghadirkan melaksanakan seluruh kegiatan orientasi klasikal tatap muka itu di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Kalau tahun 2022 kemarin lebih banyak jumlahnya dari tahun ini ya Bu Fitri. Kita selain menggunakan Balai Diklat Keagamaan Makassar, kita juga menggunakan ada 2-3 hotel kemarin kita pakai ya untuk orientasi P3K.
Dan tahun kemarin untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang 500-an orang kemarin, tahun ini juga sekitar 500-an, kami yang berangkat ke Kendari di Aula Kanwil ya. Tapi informasi dari pimpinan kami berdasarkan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, katanya semua peserta nanti berangkat ya. Jadi oleh karena itu tolong dikonfirmasi ulang informasi ini dengan pihak Kanwil nanti. Kalau dengan ketentuan seperti itu, arahan Pak Kanwil seperti itu, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan biaya transportasi masing-masing ya. Karena mungkin Bu Fitri kita di anggaran kita masih belum mengakomodir penggantian biaya transportasi, kecuali untuk makan minum Bapak Ibu ya di balai itu disiapkan. Silakan ditambahkan Bu Fitri ya. Jadi wajib datang untuk nanti transportasi kami tidak menyiapkan sama dengan Latsar, tapi jika ada dari kantornya silahkan. Terus untuk uang saku tahun lalu kami tidak menyiapkan, tapi tahun ini kami menyiapkan uang saku untuk peserta selama Alhamdulillah. Iya. Iya, itu mungkin sekedar tambahan Pak. Terus ada pertanyaan tadi di chat. Tanggal berapa Bu diklatnya? Berapa ini? Oh, tanggal berapa diklatnya? Tanggal 11 mulai secara bergantian selama 4 hari ya. Sampai November pertengahan. Terus harus memakai PC, ada juga tadi yang bertanya. Harus memakai PC atau laptop. Harus ya, Pak? Pak Teguh. Iya, kalau sebaiknya. Iya, sebaiknya. Karena memang kalau di HP itu sangat susah ya untuk tabletannya kecil-kecil soalnya. Ya. Iya. Karena mau mendownload ininya, materinya mungkin agak susah kalau melalui Iya. kapasitas. Jadi di pembelajaran klasikal nanti Bapak Ibu, para fasilitator kita, para widyaswara kita nanti akan memberikan penugasan-penugasan baik individu maupun kelompok. Nah, pada saat itu kadang Bapak Ibu diarahkan untuk diberikan satu topik kasus yang tentu itu mengarahkan Bapak Ibu untuk mencari searching ya literasi-literasi terkait dengan pemecahan kasus yang diberikan oleh widyaswara kita. Oleh karena itu disarankan nggak ada ruginya kalau Bapak Ibu bawa dengan tentu kita titip pesan untuk tetap menjaga keamanan barang-barang yang dibawa selama perjalanan. Insya Allah kalau di Balai Diklat itu sudah aman. Gitu ya Bu Fit. Ya, siap Pak. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya Pak Arba'in. Ya, silakan. Atau Bu Sukma masih ada? Bu Sukma? Bu Sukma masih ada? Nampaknya sudah keluar mungkin ya. Silakan ditutup saja Bu Fit kalau sudah cukup. Kita akhiri pembelajaran. Pembekalan. Kita akhiri sosialisasi emosi pada siang hari ini sampai sore. Untuk waktunya, terima kasih Bapak narasumber dan para peserta yang telah hadir di acara ini, dan terima kasih juga tim penyelenggara pelatihan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bapak Ibu ya telah menghadiri undangannya kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arba'in. Ya, jika nanti banyak WA-nya Pak, mohon maaf. Ya.